Pertanyaan berikutnya datang dari Andrew Subityo. Beliau bertanya, "Salam pendeta, mengapa penembusan harus dengan darah?" Mohon penjelasannya, pendeta. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat malam Saudara Andre Sudibyo atau Bapak Andre Sudibyo. Terima kasih untuk pertanyaannya. Darah itu adalah nyawa. Ada ayatnya di dalam Imamat pasal yang ke-17. Darah itu adalah nyawa, hidup. Penebusan itu adalah untuk keselamatan. Selamat dari apa? Selamat dari maut. Selamat dari kehilangan hidup itu. Selamat dari kehilangan nyawa itu. Karena Allah mengaruniakan kehidupan. Yang Allah ciptakan adalah kehidupan. Sehingga kalau manusia ini sudah berdosa, dan upah dosa itu adalah maut, maka penebusan itu artinya harus ada yang menjadi juru selamat kita, yang menebus kita, yang menggantikan kita yang seharusnya kitalah yang mati. Seharusnya kitalah yang kehilangan hidup yang kekal itu. Seharusnya kitalah yang kehilangan hidup itu. Kehilangan kehidupan atau nyawa itu. Dan karena darah ini adalah nyawa, darah itu melambangkan kehidupan, maka dengan demikian kita ditebus oleh darah. Ya. Makanya ada ayat-ayat yang mengatakan, contohnya dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Sudah ketemu Salomo atau Stephen? Matius 20 ayat yang ke-28 yang berkata, "Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagaimana ia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang? Coba kita baca di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, karena perak atau emas itu bukanlah nyawa, bukan pengganti kehidupan, melainkan," ayat yang ke-19, "melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat." Tadi dalam Matius 20 ayat yang ke-28 mengatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya. Dan 1 Petrus mengatakan kita ditebus oleh darah yang mahal. Jadi darah itulah nyawa itu yang ia berikan bagi manusia. Agar supaya kalau kita percaya kepadanya, maka kita akan menerima kasih karunia penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal inilah yang diilustrasikan oleh upacara-upacara korban di kalangan umat Israel sebelum Yesus datang dan mati di atas bukit Golgota. Terima kasih.